أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari tosrebamuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku yang ini ukurannya tidak terlalu besar. Ukuran buku ini dengan tablet saya aja ini lebih besar tablet ya. Ini sepertinya ukuran B6 ya. Karena kalau A6 lebih pendek, ini lebih tinggi ya. Ini judul bukunya, Panduan Manasik Haji dan Umrah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahaman As-Salafus Salih. Buku ini ditulis oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dan Al-Ustadz Mubarak bin Mahfud Bamu'alim LC. Di dalam buku ini juga dilengkapi dengan gambar ya, gambar untuk ilustrasi supaya lebih mudah untuk difahami. Kemudian ini penerbitnya dari penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Ini walaupun kecil, biasanya kalau buku yang kecil ukurannya seperti ini sampulnya soft cover ya. Tapi kalau yang ini sampulnya ini hard cover, keras ya. Dan untuk tebalnya sendiri ini ada 252 halaman. Itu tebalnya ya. Buku ini sangat cocok untuk dimiliki teman-teman khususnya yang dalam waktu dekat akan mengadakan perjalanan ibadah haji ataupun umrah. Karena kita dalam beribadah tersebut wajib mengetahui ilmu-ilmunya, apa saja yang harus kita kerjakan, doa-doanya seperti apa, dan seterusnya ya. Baik, kita lihat seperti apa bukunya. Ini di awal seperti biasa ada daftar isi. Kita lihat dulu seperti apa daftar isinya. Yang pertama ada pengantar penerbit, kemudian daftar isi, kemudian muqaddimah, kemudian nasihat untuk jamaah haji dan umrah. Kemudian di sini ada poin-poinnya. Yang pertama, niatnya harus ikhlas dan ittiba' ya, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian sabar dan tabah. Kemudian menunaikan hak orang lain dan berwasiat. Kemudian berdoa ketika berpamitan. Ini sebelum berangkat ya, ketika masih di tanah air. Kemudian membaca doa safar. Kemudian berdoa ketika jalan mendaki dan jalan menurun. Selanjutnya di sini berdoa ketika masuk kota. Kemudian bertanya kepada ulama. Kemudian tidak sering mengunjungi pasar atau pusat perbelanjaan. Nah ini harus digarisbawahi ya, karena banyak yang apa ya istilahnya ya, yang mangpang mumpung gitu ya, haji mumpung pergi ke Mekah, banyak ke pasar ataupun pusat perbelanjaan untuk membeli oleh-oleh. Harusnya ini ditempatkan di akhir ya, sehingga ini tidak mengganggu proses peribadahan para jamaah. Kemudian selanjutnya berteman dengan orang soleh, kemudian membawa mushaf Al-Quran, kemudian harus disertai mahram. Di sini ada penjelasan tentang mahram, seperti apa mahram. Ini khususnya untuk akhwat ya, atau perempuan ya. Kemudian selanjutnya di sini ada pendahuluan, ada makna haji dan umrah, pengertiannya apa ya. Kemudian dalil pensyariatan haji dan umrah. Kemudian hukum haji dan umrah, wajibnya bersegera menunaikan ibadah haji. Kemudian keutamaan haji dan umrah. Kemudian macam-macam umrah. Di sini ada dua macam, yaitu umrah mufradah dan ada umrah tamattu. Di sini dijelaskan ya. Kemudian di sini ada rukun umrah, mulai dari ihram,
tawaf, sa'i, tahallul. Kemudian bolehkah mengerjakan umrah jika belum menunaikan ibadah haji? Nah, ini ada suka banyak pertanyaan seperti itu ya. Bolehkah mengerjakan umrah jika belum menunaikan ibadah haji? Ini pertanyaan ini mirip-mirip dengan pertanyaan bolehkah berkurban jika belum berakikah, katanya ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita di sini ada miqat, ada miqat zamani, ada miqat makani. Di sini ada poin-poinnya juga, ada Dzulhulaifah, Al-Juhfah, Qarnul Manazil, Yalamlam, Zatul Iraq. Kemudian miqat bagi jamaah Indonesia. Selanjutnya ada tata cara umrah singkat dan praktis. Yang pertama persiapan sebelum bepergian, kemudian setibanya di miqat. Yang kedua ihram. Ihram memakai pakaian ihram, sudah pada tahu ya. Kemudian memakai wangian. Kemudian boleh memakai pakaian ihram dari rumah. Kemudian membaca talbiyah ihram. Kemudian tidak melakukan larangan ihram. Mengucapkan persyaratan umrah. Kemudian tidak ada sholat sunnah ihram. Kemudian memperbanyak talbiyah. Selanjutnya mengangkat suara saat bertalbiyah, jadi dikeraskan ya, tidak pelan-pelan. Kemudian boleh menyelingi bacaan talbiyah. Kemudian beristirahat setibanya di kota Mekah. Selanjutnya memasuki Masjidil Haram, bersuci sebelum masuk masjid. Kemudian masuk dengan kaki kanan sambil membaca doa. Kemudian berdoa ketika melihat Ka'bah. Tidak mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian tawaf. Tawaf, mengerjakan tawaf 7 putaran. Tata cara mengerjakan tawaf, kemudian menutup kedua pundak. Mungkin hukum-hukumnya bagaimana gitu ya. Kemudian mengerjakan sholat sunnah ba'da tawaf, kemudian meminum air zam-zam. Selanjutnya di sini ada sa'i, ada tata cara mengerjakan sa'i, dan yang terakhir ada tahallul. Kemudian di sini tidak mengerjakan umrah berulang-ulang dalam satu perjalanan ke Mekah. Selanjutnya adakah tawaf wada pada umrah biasa? Kemudian selanjutnya amalan yang memiliki keutamaan, diantaranya memelihara salat wajib berjamaah di Masjidil Haram. Kemudian karena di sini Masjidil Haram, salat di Masjidil Haram kalau tidak salah 100.000 kali lipat ya pahalanya dari salat di masjid lain. Maka ini diusahakan supaya tidak terlewat sedikit pun di sini ya. Selanjutnya memperbanyak tawaf tatawu, kemudian berzikir seusai salat subuh hingga tiba waktu syuruk. Kemudian sholat di Hijr Ismail. Selanjutnya di sini ada macam-macam haji. Ada haji qiran, ada haji ifrad, ada haji tamattu. Kemudian ringkasan amalan haji tamattu, hari tarwiyah. Ini yang di kita yang tidak melaksanakan, di sini disunnahkan untuk berpuasa ya di hari tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah, dan hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Doa yang bisa Anda panjatkan ketika di Arafah dan tempat lainnya. Kemudian ada hari Idul Adha, hari tasyrik ke-1, kedua, kemudian amalan yang bisa dilakukan pada tanggal tersebut atau di hari tasyrik tersebut. Selanjutnya ada tawaf wada, kemudian ringkasan manasik haji dan umrah serta hukum terkait dengan keduanya. Syarat, rukun dan wajib haji, syarat haji, rukun haji, wajib haji. Ini lumayan lengkap ya, detail, ini panjang ini. Daftar isinya saja banyak ini. Kemudian syarat umrah, rukun umrah, wajib umrah, sunnah haji dan umrah, sunnah haji dan umrah secara umum, sunnah haji dan umrah secara rinci setibanya di kampung halaman. Kemudian ziarah ke kota Madinah. Yang pertama ada keutamaan kota Madinah, keutamaan Masjid Nabawi, tempat yang disunahkan untuk diziarahi, dan adab berziarah ke Masjid Nabawi. Selanjutnya seputar bid'ah serta kekeliruan haji, umrah dan ziarah. Yang pertama bid'ah sebelum berangkat haji. Yang kedua bid'ah terkait ihram dan talbiyah. Selanjutnya ada bid'ah terkait tawaf, sa'i, wukuf di Arafah. Bid'ah terkait Muzdalifah,
kemudian bid'ah terkait melempar jumrah, hadyu, bid'ah manasik haji dan yang lainnya, kemudian terakhir bid'ah terkait ziarah ke Masjid Nabawi. Mungkin di sini bagi sebagian orang banyak yang melakukannya, dan mungkin ini bisa menjadi perbedaan pendapat ya, tapi kita kembalikan ke dalil yang sahih. Mana dalilnya yang sahih, mana contohnya yang kuat gitu ya, apakah memang ada atau hanya tambahan-tambahan, itu bisa dibaca di sini ya. Kemudian selanjutnya sunnah ketika mendengar azan, menjawab azan seperti ucapan muadzin, kemudian membaca zikir setelah azan atau doa, kemudian bersalawat setelah azan, kemudian mengucapkan doa setelah azan, kemudian berdoa untuk diri sendiri. Selanjutnya di sini juga ada bonus ya, ada salat jenazah ya, niat, kemudian takbir pertama membaca surah Al-Fatihah, kemudian takbir kedua membaca sholawat, takbir ketiga membaca doa untuk jenazah, takbir keempat membaca doa untuk diri sendiri, yang terakhirnya salam. Selanjutnya di sini ada zikir setelah sholat fardu, ya ini bonus ya, karena di luar materi ibadah haji dan umrah ya, tapi ini juga dilaksanakan pada saat di sana ya, tetap karena ini setiap hari dilaksanakan. Di sini ada zikir setelah sholat fardu, kemudian ada zikir pagi dan petang. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Coba kita lihat selintas ya. Nah ini teman-teman bisa perhatikan, hampir di setiap halaman di sini ada dalil-dalilnya, sehingga insya Allah ini bisa dipertanggungjawabkan ya, karena bukan berdasarkan pendapat pribadi, tapi memang ada dasar-dasar dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Contohnya di sini tata cara umroh singkat dan praktis. Persiapan sebelum bepergian. Ketika meninggalkan rumah dianjurkan membaca doa berikut. Ini doa ketika berpamitan ya. Ini doanya ada. Kemudian doa keluar rumah, ini seperti biasa ya, yang biasa kita amalkan atau kita praktekkan walaupun bukan ke Mekah sana ya. Nah, selanjutnya ada doa safar. Ada doa safar, kemudian setibanya di miqat kita berdoa lagi dan seterusnya. Kemudian ini ihram, memakai pakaian ihram. Ada gambarnya ya, jadi bisa lebih mudah untuk difahami. Nah ini juga ada bacaan talbiyah, ini yang disunahkan untuk diperbanyak ya ketika ibadah haji ataupun umrah, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi sekali lagi ini hanya ini sangat saya rekomendasikan untuk menambah ilmu kita, khususnya yang akan melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, sehingga apa yang kita lakukan di sana itu insya Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Seperti biasa ya, bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki buku ini, silakan teman-teman order melalui WhatsApp di 087 870 173 490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.